just need some coffee in the morning, no sugar or tea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membuka presentasi. Saya dan teman-teman saya akan membahas P3K dan mitigasi bencana. Kelompok 1 yang beranggotakan Vanessa Suara, saya sendiri, Siti Nurajijah, dan Najifa Adistia. Yang pertama saya akan membahas P3K. Apa sih yang dimaksud dengan P3K? P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan, yang merupakan pertolongan serta perawatan untuk sementara agar korban kecelakaan keadaannya bisa lebih baik sebelum pertolongan yang lebih sempurna dari pihak medis maupun dokter datang. Jika seseorang mengalami kecelakaan dan kondisinya darurat, harus segera diberikan pertolongan pertama. Maka dari itu dibutuhkan P3K, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan, agar korban tersebut memiliki tingkat keselamatan lebih tinggi saat pertolongan dari rumah sakit maupun pihak medis datang. Ada beberapa prosedur agar pertolongan pertama dapat dilakukan dengan baik. Yang pertama, lihat dan perhatikan kondisi lingkungan sekitar. Yang kedua, lihat dan periksa tingkat kesadaran korban. Yang ketiga, lihat kondisinya dan berikan bantuan pernapasan. Yang keempat, lihat dan periksa luka korban. Sebaiknya setiap orang mempunyai kotak pertolongan pertama pada kecelakaan, agar jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada kita maupun orang sekitar kita bisa memberikan pertolongan untuk memperkecil luka yang didapat oleh kecelakaan. Selanjutnya adalah mitigasi bencana. Apa sih yang dimaksud dengan mitigasi bencana? Mitigasi bencana merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana, baik itu bencana alam maupun bencana ulah manusia ataupun dari gabungan keduanya dalam suatu negara maupun masyarakat. Mitigasi pada umumnya dilakukan dalam rangka mengurangi kerugian akibat kemungkinan terjadinya bencana, baik itu korban jiwa maupun kerugian harta benda yang akan berpengaruh pada kehidupan dan kegiatan manusia. Namun perlu diketahui bahwa kegiatan mitigasi ini seharusnya sudah dilakukan dari jauh-jauh hari sebelum terjadinya bencana. Ada beberapa manfaat dari P3K, yaitu yang pertama, membantu meringankan luka atau rasa sakit sebelum dibawa atau ditindaklanjuti oleh tenaga medis. Yang kedua, mengurangi kemungkinan memburuknya penyakit karena ditangani dengan cepat. Yang ketiga, mencegah kehilangan darah yang berlebihan. Yang keempat, mencegah terjadinya infeksi. Yang kelima, menyelamatkan nyawa ketika kecelakaan terjadi. Dan yang keenam, mencegah memburuknya luka sebelum menjadi permasalahan yang serius. Manfaat dari mitigasi bencana yaitu yang pertama, mengurangi resiko bencana bagi penduduk dalam bentuk korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Yang kedua, menjadi landasan perencanaan pembangunan. Dan yang ketiga, meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menghadapi serta mengurangi resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman. Nah, selanjutnya kotak P3K wajib ada di mana aja sih? Kotak P3K wajib ada di rumah, karena jika terjadi hal yang tidak diinginkan atau kecelakaan di rumah, keluarga akan mudah untuk mencari obat yang dibutuhkan sebelum membawa ke paramedis atau ke rumah sakit terdekat. Selanjutnya, kotak P3K wajib juga ada di mobil nih teman-teman. Kenapa? Karena pada saat kecelakaan terjadi, orang di mobil atau orang yang akan menolong akan dengan mudah untuk mencari obat serta memberikan pertolongan pertama kepada yang membutuhkan. Nah, ada apa aja sih isi di dalam kotak P3K? Kita cek ke slide selanjutnya ya teman-teman.
Oke, pertama ada kasa steril. Kasa steril digunakan untuk menutupi luka yang telah dibersihkan. Lalu dibalut perban karena perban berfungsi untuk menutupi luka yang telah ditutup dengan kasa steril. Lalu teman-teman bisa merekatkan luka yang telah ditutup tadi dengan plester luka ya. Jangan lupa saat membersihkannya pakai sarung tangan latex agar kuman tidak masuk ke dalam luka. Selanjutnya, peniti di sini berfungsi untuk merapikan balutan. Kemudian ada pinset yang digunakan untuk mengambil alat steril ataupun mengambil benda asing yaitu kotoran pada luka. Selanjutnya terdapat gunting. Gunting di sini digunakan untuk menggunting perban, plester ataupun yang lainnya agar sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Nah, lalu ada larutan povidon iodin nih. Teman-teman pasti tahu kan betadin. Nah, betadin di sini merupakan obat antiseptik yang digunakan untuk mengobati luka tersayat atau tergores yang tidak dalam. Terus ada larutan salin atau air steril atau biasa disebut natrium klorida. Nah, NaCl ini dipilih sebagai cairan pembersih luka karena bersifat isotonik sehingga tidak mengganggu proses penyembuhan luka nih teman-teman. Lalu lanjut ke obat-obatan. Di sini ada salep pereda gatal dipakai ketika korban digigit serangga. Lalu ada paracetamol untuk meredakan panas dan meredakan nyeri. Ada obat flu dan batuk. Ada obat tetes mata ketika iritasi mata. Dan ada inhaler ketika korban terserang asma. Dan termometer untuk berjaga-jaga. Selanjutnya tips untuk mengatur kotak P3K. Yang pertama, simpan perlengkapan yang sering digunakan seperti plester dan krim antiseptik di bagian paling atas agar dapat mudah terlihat dan dapat mudah digapai. Lalu yang kedua, simpan seluruh alat P3K di dalam tas atau kotak yang sudah diberikan bagian-bagian ruang. Ruang-ruang ini akan diisi dengan obat-obatan berdasarkan jenisnya dan mempermudah Anda untuk mengambil obat tertentu yang dibutuhkan dengan cepat. Yang ketiga, simpan daftar perlengkapan P3K pada bagian atas kotak. Selalu catat obat apa saja yang telah digunakan serta tanggal kadaluarsanya, sehingga Anda tahu kapan harus membeli kembali obat-obat yang telah digunakan. Yang keempat, pastikan kotak peralatan P3K jauh dari jangkauan anak-anak. Lalu ada hal lain selain kotak P3K yang diwajibkan di dalam rumah serta di dalam mobil, yaitu alat pemadam kebakaran atau yang biasa disebut APAR. APAR di sini berguna ketika terjadi kebakaran. Jika pemadam kebakaran belum datang, keluarga atau korban dapat menyemprotkan APAR ke sumbu api agar api mengecil atau bahkan mati duluan. Jangan berkumpul, silakan yang laki-laki ngambil tandu ya, biar Rani mendapatkan pertolongan pertama. Ayo segera dilakukan. Skip to my loo, my
mengetahui P3K dan bagaimana simulasinya, kita kembali ke mitigasi bencana. Mitigasi bencana di sini terdapat 3 tahap. Yang pertama sebelum bencana, yang kedua saat bencana, dan yang ketiga setelah terjadinya bencana. Yang pertama sebelum bencana. Di sini masyarakat dapat mengidentifikasi juga pengenalan terhadap ancaman-ancaman bahaya. Yang kedua, memastikan bangunan tahan dari bencana seperti bangunan tahan gempa, bangunan tahan tsunami, atau bangunan tahan angin puting beliung. Yang ketiga, mensosialisasikan bencana dan mitigasinya. Yang keempat, menyiapkan kotak P3K dan barang berharga sebelum bencana benar-benar terjadi. Lalu selanjutnya saat bencana. Saat bencana di sini yang pasti masyarakat tidak boleh panik. Lalu masyarakat dapat melindungi diri sendiri baru membantu orang lain. Yang ketiga, masyarakat harus keluar dari kendaraan jika bencana terjadi saat di dalam kendaraan. Yang keempat, berjalan ke tempat evakuasi yang disediakan. Biasanya tempat evakuasi terdiri dari lapangan luas dan lebar. Lalu selanjutnya ada mitigasi setelah bencana. Mitigasi setelah bencana biasanya dilakukan saat pertolongan sudah datang, seperti tim SAR dan juga PMI. Nah, di sini PMI dapat mengobati yang terluka. Lalu tim SAR dapat mengevakuasi masyarakat, serta pendataan korban, pendataan dan evaluasi kerusakan bangunan, serta pemerintah dapat merehabilitasi bangunan setelah terjadinya bencana.